Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kristus adalah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik. Aku mengenal domba-dombaku. Artinya aku mencintai mereka dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini Kristus berkata, yang cinta akan daku, taat kepadaku. Sebab mereka yang tidak mencintai kebenaran belum mengerti akan hal itu. Saudara-saudaraku, setelah kamu mendengar ujian yang harus kujalani, sadarilah bahwa kata-kata Tuhan ini mengandung ujian bagi dirimu sendiri. Tanyakanlah pada dirimu, apakah kamu mengenal Dia? Apakah kamu mengakui terang kebenaran? Yang kumaksud bukannya mengakui dengan iman saja, tetapi dengan cinta. Jelasnya, jangan hanya mengakui dengan iman, tetapi juga dengan tindakan. Sebab Yohanes berkata, yang berkata bahwa ia mengenal Tuhan, namun tidak taat akan perintah-perintahnya, dia itu pembohong. Maka perlu ditambahkan, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Aku menyerahkan hidupku bagi domba-dombaku. Artinya, cintalah yang mendorong aku untuk mati bagi domba-dombaku, dan itu menunjukkan betapa besar cintaku kepada Bapa. Domba menjadi percaya dengan penglihatan, melangkah ke arah kontemplasi, dan ia akan menemukan tempat pengembalaan pada perjamuan abadi. Kalau perang Rusia dengan Ukraina ya. Iya Pak Daud. Ya nanti dampaknya kan di ekonomi dunia. Oh. Nah, yang dikhawatirkan itu ekonomi, yaitu harga minyak ya. Harga minyak ya Pak Daud. Minyak dunia. Dan kedua memicu untuk inflasi. Oh. Iya Pak Daud. Itu apa nih? Inflasi. Apakah ini sebuah tanda-tanda Pak untuk dari sisi lain Pak Daud? Ya, tenang aja. Penting kita doa Thomas. Ya. Ada dampak nggak Pak untuk negara Indonesia Pak Daud? Ya ada dampaknya. Inflasi. Inflasi ya. Dampaknya nanti metal, berhubungan dengan metal naik semua. Metal ya Pak. Berhubungan dengan metal ya Pak Daud. Ya, yang berhubungan dengan aluminium, setelah itu batu bara, setelah itu besi, mangan, setelah itu nikel, semua naik. Wow. Wow, bahaya juga Pak Daud ya. Ini, dan yang terutama emas naik, karena itu kan adalah safe haven ya. Oh, iya Pak Daud. Ya. Nah, tapi penting kita berdoa aja. Iya Pak Daud. Kan saya beritahu 5 tahun inflasi. Yes. Corona ini bermutasi berapa lama Thomas? 5 tahun Pak Daud. Dan ini kan mau tahun ketiga Thomas. Iya. Tahun keberapa Thomas? Tahun ketiga Pak Daud. Nanti tahun keempat kelima udah beda lagi Thomas. Yes. Yang jelas kita ini sudah mau belajar normal. Belajar normal. Berarti tahun depan kita berdoa supaya apa Thomas? Belajar normal. Tahun depan supaya apa? Normal. Iya. Tapi tahun depan tetap terjadi inflasi kan Pak Daud? Tetap inflasi sampai 5 tahun. 5 tahun masih panjang dong Pak Daud, masih 3 tahun lagi dong. Kalau coronanya kan berarti tinggal 2 tahun. Ini sudah jalan berapa? Ini tahun ketiga katanya kan? Pokoknya kalau akhir tahun ini kan tahun ketiga. Tahun ketiga berarti 2 tahun lagi kan Pak Daud? 2 tahun. Nah, tahun depan tahun ini belajar normal. Nah, kita harapkan tahun depan apa? Normal. Kita doakan. Iya Pak Daud. Saya berharap apa normal. Kalau enggak lagi ya kalau baru belajar lagi ya siap-siap deh. Siap-siap pokoknya bercocok tanam terus Pak Daud ya. Di tahun depan kita berdoa supaya normal ya Thomas. Iya Pak Daud.
Ya, apakah ini perang ini termasuk sebuah rekayasa si jahat Pak untuk menggencarkan, mengacaukan dunia Pak Daud? Ya kan ini ada roh ketakutan, roh Ya. intimidasi kan gitu. Ya. Roh ketakutan, roh intimidasi, Thomas. Ya. Nah, kita berdoa aja, Thomas. Iya Pak Daud. Ada pesan-pesan khusus Pak Daud mungkin yang mau Pak Daud sampaikan kepada jemaat pada malam hari ini Pak Daud? Ya, jemaat supaya tenang, penting jangan ada roh intimidasi, roh ketakutan. Roh intimidasi dan roh ketakutan Pak Daud ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya hadapi aja dengan baik. Iya Pak Daud. Jalanin aja. Yes. Kalau harga minyak goreng naik, pakai minyak cunyuk Pak Daud ya. Udah kagak. Jalanin aja, malah banyak rebus-rebusan supaya tidak kolesterol. Iya Pak Daud. Nah Thomas, gimana kabarnya? Luar biasa Pak Daud, dahsyat. Sekarang apa yang naik Thomas? Semua naik Pak Daud. Tahu tempe? Belum, tapi untuk kedelainya udah naik Pak, udah susah sekarang Pak katanya Pak di media sosial Pak. Tahu tempe. Ingat Thomas, pertama Ya. Pak, minyak goreng. Minyak goreng naik. Kedua Pak, garam. Ketiga, gula. Keempat, beras. Kelima, lupa bawang merah, bawang merah dan bawang putih. Ya, yang sekarang ini kita berdoa untuk para peternak, Thomas. Kenapa Pak Daud dengan para peternak Pak Daud? Kalau harga pakan untuk makanan ternak itu naik, nah kalau harga pakan ya untuk pakan ternak itu naik, harga daging gimana? Naik Pak Daud. Nah, tetapi daya beli masyarakat turun, nggak laku nanti Pak Daud pasti kan? Nah, yang makan siapa? Ya, tapi di daerah-daerah tertentu Pak Daud gula sudah mulai langka loh, Pak Daud. Apa itu urutannya itu? Ya, siap Pak Daud. Apalagi Pak Daud yang bisa dibagikan Pak Daud? Apalagi yang bisa dibagikan? Jadi kalau gula kan kalau kebanyakan bisa diabetes. Iya Pak Daud. Jadi kita hadapilah dengan tenang. Hadapi ya Pak Daud ya. Dengan percaya tempat perlindungan kita dan kubu pertahanan kita adalah Tuhan Yesus ya. Betul. Tenang aja Thomas, semua dihadapi dengan baik. Yes. Amin. Amin Pak Daud. Amin. Amin Pak Daud. Nah, Thomas gimana plan di mana aja? Sekarang saya lagi nggak keluar kota dulu karena Omikron sedang naik. Tempat sunyi adalah lokasi ideal untuk beristirahat. Yesus dan rasul-rasulnya mencari tempat ini supaya mereka dapat beristirahat. Mereka merasa lelah oleh karena telah bekerja melayani banyak orang yang datang dan pergi sampai makan pun tidak sempat. Mereka mendayung perahu menyusuri danau untuk mencapai tempat yang sunyi itu. Ketika hendak merapat ke tepian sunyi itu, Yesus melihat orang banyak telah menunggu mereka di sana. Kerumunan orang banyak itu mengubah tempat istirahat itu menjadi tempat aktivitas yang pro belas kasih. Melihat orang banyak itu, Yesus pun langsung jatuh akan belas kasih. Karena mereka seperti kawanan yang tidak mempunyai gembala. Belas kasih Tuhan memecah padang-padang kesunyian. Belas kasih Tuhan bermadah di antara pohon-pohon di bukit-bukit. Belas kasih Tuhan dinyanyikan di segala tempat dan waktu. Belas kasih Tuhan jatuh pada orang-orang yang mencari dan menunggunya dengan rindu laksana rusa merindukan air. Mereka ke tempat yang sunyi bukannya untuk beristirahat, tetapi untuk melihat Tuhan Yesus berbelas kasih. Tuhan Yesus sebagai seorang gembala, bekerja seperti gembala-gembala lain di padang sunyi yang menuntun domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan menyegarkan mereka dengan mata air nan segar. Ketika rasul-rasulnya letih dan sangat butuh istirahat, Tuhan sendiri turun tangan. Tuhan bekerja. Kala manusia merasa tidak punya tenaga lagi,
Tuhan masih punya belas kasih untuk bekerja, sehingga kesunyian, keletihan, dan istirahat tidak bisa menyembunyikan Dia dari orang-orang yang mencarinya. Orang banyak itu seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala, dan Tuhan langsung menjadi gembala mereka. Aku akan mengumpulkan mereka dan membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ini ada dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan 6. Orang banyak itu menyaksikan bahwa Yesuslah gembala mereka. Yesuslah pemimpin mereka. Dia adalah seorang pemimpin yang mempunyai hati untuk orang banyak. Dia bukan seorang pemimpin yang menyepi dalam ketenangan, kenyamanan, dan istirahat ketika orang banyak mencarinya. Ada banyak pemimpin yang mencari ketenangan sendiri di taman sunyi pribadi, punya istana yang nyaman untuk menyembunyikan diri dari orang banyak, punya rumah pribadi untuk istirahat sehingga orang banyak atau rakyat kecil tidak bisa mengganggunya. Yesus adalah pemimpin yang bisa diganggu kenyamanannya. Dia adalah pemimpin yang mengorbankan istirahatnya demi kepentingan orang banyak. Dia adalah contoh pemimpin atau gembala yang bisa mengadaptasi tempat yang sunyi menjadi tempat untuk berbelas kasih kepada orang banyak yang mencarinya dengan segenap hati. Tuhan Yesus adalah pemimpin yang memahami bahwa istirahat itu sangat penting untuk orang-orang yang letih karena bekerja keras, tetapi juga seorang pemimpin yang bisa diganggu dan berkompromi dengan belas kasih demi membantu orang banyak.